Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan disebabkan kontak dengan sumber yang memiliki suhu yang sangat tinggi, misalnya api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi, atau suhu yang sangat rendah. Luka bakar sering terjadi pada masyarakat, khususnya kejadian luka bakar pada rumah tangga yang paling sering ditemukan, yaitu luka bakar derajat 1 dan 2. Luka bakar merupakan cedera yang mengakibatkan morbiditas kecacatan. Luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat pertama sebatas superficial, derajat 2A meliputi epidermis dan lapisan atas dermis, derajat 2B meliputi epidermis dan lapisan dalam dermis, dan derajat 3 meliputi seluruh lapisan epidermis dan dermis. Individu geriatri biasanya di atas 65 tahun dan umumnya memiliki komorbiditas yang meningkatkan mortalitas pada cedera luka bakar. Mereka berisiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi seperti edema paru, gagal jantung kongestif, dan pneumonia. Selanjutnya untuk diagnosis, pada luka bakar derajat 1, gejala yang umum terjadi adalah kemerahan pada kulit dan nyeri. Sementara itu, luka bakar derajat 3 bisa menyebabkan kerusakan saraf hingga mati rasa. Ada berbagai faktor yang menyebabkan luka bakar, misalnya kontak langsung dengan api, cairan panas, dan bahan kimia seperti asam kuat atau alkali. Alat yang digunakan pada radioterapi dalam pengobatan kanker juga bisa menyebabkan luka bakar bila tidak digunakan secara hati-hati. Ini ada tabel derajat luka bakar. Untuk ada patologinya, derajat pertama, epidermis sunburn hilang dalam 24 jam. Derajat 2A, epidermis tambah lapisan epidermis. Derajat 2B, epidermis tambah lapisan bawah dermis. Derajat 3, seluruh epidermis tambah dermis, tambah organ di bawah dermis dan tulang. Untuk warna derajat pertama itu kemerahan, derajat kedua A itu merah muda kemerahan, derajat 2B itu merah ke putih, untuk derajat 3 putih coklat kehitaman. Untuk bulannya derajat pertama tidak ada, derajat 2A ada dan tidak ada, derajat 2B ada dan juga tidak ada, derajat 3 tidak ada. Untuk capillary refill, untuk derajat pertama ada, derajat 2 ada, derajat 2B tidak ada, derajat 3 tidak ada. Untuk nyeri, derajat pertama ada, derajat 2 ada, derajat 2B ada tapi tumpul, derajat 3 tidak ada. Untuk kekeringan, derajat 1 kering, derajat 2 lembab, derajat 2B lembab, derajat 3 kering. Untuk lainnya, derajat pertama tidak ada, derajat 2A edema dan fibula pucat, derajat 2B tidak terlalu pucat, derajat 3 hangus dan juga ekar. Untuk terapi derajat pertama suportif, derajat 2A dressing, polyurethane film, foam dressing atau bakterioselulosa. Derajat 3 silver sulfadiazin, eksisi tangensial dan skin graft. Selanjutnya ada penanganan. Untuk penanganan di rumah bisa dilakukan pada korban luka bakar derajat 1. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama meredakan luka bakar dengan air mengalir, kedua tidak menggunakan kompres es atau airnya, ketiga mengonsumsi paracetamol untuk meredakan nyeri, keempat tidak mengoles krim atau lotion pada luka bakar, yang kelima membalut luka dan kain kasar dan tidak menyekatnya terlalu kuat, keenam jika luka bakar tidak punya membaik, lakukan konsultasi ke dokter. Selanjutnya pengobatan. Untuk pengobatan luka bakar tergantung pada area yang terkena dan tingkat keparahannya. Luka bakar ringan yang disebabkan oleh paparan sinar matahari biasanya diobati secara mandiri di rumah. Sementara itu, luka bakar yang serius memerlukan penanganan oleh dokter di rumah sakit. Pencegahan luka bakar adalah dengan menghindari penyebabnya.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah luka bakar antara lain tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, tidak meletakkan peralatan listrik dekat air, dan menjauhkan anak dari sumber api atau benda panas seperti air mendidih. Selanjutnya ada contoh kasus. Perempuan berusia 80 tahun datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dengan keluhan utama luka bakar di wajah, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Pasien menyalakan korek api untuk merokok di sekitar tabung gas pada ruang tertutup. Tabung gas diduga bocor, sehingga muncul api yang membesar dan mengenai pasien. Terjadi luka bakar di daerah wajah, lengan, tungkai, disertai nyeri. Pasien sesak nafas dan suara serak, tapi masih dapat berbicara spontan. Pada preliminary survei ditemukan kulit wajah yang terbakar disertai nyeri, alis mata kanan kiri terbakar, dan bulu hidung yang terbakar. Kesadaran skala koma Glasgow 15, E4, M6, F5, tekanan darah 130/80 mm Hg, nadi 92 kali per menit, laju napas 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%. Dari pemeriksaan laboratorium, didapatkan hemoglobin pasien 12,7 G per dl, leukosit 12.100 per mm pangkat 3, hematokrit 38%, trombosit 380.000 per mm pangkat 3, eritrosit 4,12 juta per ml, glukosa darah sewaktu 100 mg per dl. Status lokalis luka bakar yang pertama pada bagian depan wajah, pada bagian depan tubuh, pada wajah 4% dengan nyeri dan kulit kering, kemudian lengan kanan 1,5% disertai bula, merah muda, kulit lembab. Lengan kiri 1,5% disertai bula, merah muda, kulit lembab. Tungkai kanan 4,5% disertai bula, merah muda, kulit lembab. Dan tungkai kiri 2,5% disertai bula, merah muda, dan kulit lembab. Kemudian pada bagian belakang tubuh, pada lengan kanan 2% disertai bula, merah muda, kulit lembab, dan pada lengan kiri 1% disertai bula, merah muda, kulit lembab. Sehingga total luka bakar pada grade 1 sebanyak 4% dan total luka bakar pada grade 2A dan B sebanyak 13%. Berikut ini adalah gambar pasien yang mengalami luka bakar dari kasus di atas. Analisis SOAP-nya untuk subjek, perempuan berusia 80 tahun, datang ke instalasi gawat darurat dengan kanan dan kiri, dan disertai nyeri. Pasien sesak napas dan suara serak, tetapi masih dapat berbicara, spontan. Tidak ada batuk, riwayat darah tinggi dan kencing manis di sangkal. Objeknya pada primary survey ditemukan kulit wajah yang terbakar beserta nyeri, alis mata kanan kiri terbakar, dan bulu hidung yang terbakar. Kesadaran skala koma Glasgow 15, E4, M6, V5, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, laju napas 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen atau SpO2 96%. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, hemoglobin 12,7 G per dl, leukosit 12.100 per mm pangkat 3, hematokrit 38%, trombosit 380.000 per mm pangkat 3, eritrosit 4,12 juta per ml, glukosa darah sewaktu 100 mg per dl. Status lokalis luka bakar pada bagian depan tubuh pada wajah 4% disertai nyeri dan kulit kering, pada lengan kanan 1,5% disertai bula,
merah muda, dan kulit lembab. Pada lengan kiri 1,5%, disertai gula, merah muda, dan kulit lembab. Tungkai kanan 4,5%, disertai gula, merah muda, dan kulit lembab. Tungkai kiri 2,5%, disertai gula, merah muda, kulit lembab. Pada bagian belakang tubuh, pada lengan kanan 2%, disertai gula, merah muda, dan kulit lembab. Dan lengan kiri 1% disertai gula, merah muda, dan kulit lembab. Sehingga total luka grade 1 sebanyak 4% dan total luka bakar untuk grade 2 A dan B sebanyak 13%. Asesmennya, luka bakar diirigasi dengan cairan NaCl 0,9%. Setelah itu ditutup dengan kasa basah. Diberikan terapi antitetanus serum atau ATS 1500 IU intramuskular. Ketorolak 30 mg per hari intravena. Ranitidin 50 mg per hari intravena. Dan ceftriaxone 1 gram per 12 jam intravena. Diberikan juga infus Ringer laktat sebanyak 1430 ml dalam 8 jam. Selanjutnya diberikan 1430 ml dalam 16 jam berikutnya. Analisis DRP, obat tanpa indikasi tidak ada, kurang dosis tidak ada, kelebihan dosis tidak ada, pemilihan obat kurang tepat tidak ada, indikasi yang tidak ditangani tidak ada, interaksi tidak ada, reaksi obat yang tidak dikehendaki tidak ada, dan gagal menerima obat tidak ada. Untuk plannya, yang non farmakologi makan asupan protein tinggi seperti putih telur, susu, pil ikan kutuk, dan melakukan diet TKTP atau tinggi kalori dan tinggi protein. Sedangkan farmakologinya diberikan serum ATS antitetanus serum 1500 IU, kemudian ketorolak 30 mg per hari, ranitidin 50 mg per hari, ceftriaxone 1 gram per 12 jam, dan resusitasi cairannya itu diberikan infus Ringer laktat sebanyak 1430 ml dalam 8 jam, dan selanjutnya sebanyak 1430 ml dalam 16 jam. Berikut ada definisi tentang